Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tau lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Ilustrasi dalam video ini gak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Hari berganti dengan ketenangan di gerbang Pan. Di luar ruangan Xiaoyan, para anggota telah menunggu hingga akhirnya pintu terbuka dan Xiaoyan pun keluar. Hu Jia dan Wu Hao merasa senang ketika melihat Xiaoyan telah pulih dari kesedihannya. Ia terlihat bersemangat untuk pergi ke merana pelatihan dan mereka pun langsung berjalan ke arah menara pelatihan. Setelah sampai di menara, Xiaoyan bertemu dengan Lin Xiuya dan fraksinya. Mereka sedikit berbincang-bincang dan berjalan masuk ke menara hingga sampai di satu ruangan. Ternyata di sana sudah ada Liu Qing yang sedang berjalan ke arah Xiaoyan dan Lin Xiuya. Saat sudah dekat, Liu Qing pun menghampiri Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan sangat kuat dan ia telah meremehkan Xiaoyan dalam pertandingan terakhir. Xiaoyan membalas bahwa ia hanya beruntung dapat bertahan melawan Liu Qing. Tatapan Liu Qing seketika menjadi serius dan berkata keberuntungan tidak ada di dalam suatu pertarungan. Ia lanjut menambahkan saat ini ia memiliki satu lawan tambahan selain dari Lin Xiuya, yakni Xiaoyan. Kemudian ia pun lanjut berjalan. Tak lama setelah itu beberapa sosok datang dan ternyata itu adalah tetua Suqian ditemani dengan beberapa tetua lain. Setelah melihat sekeliling tanpa basa-basi, ia langsung berkata ke 11 orang strong ranking untuk segera mengikuti langkahnya. Xiaoyan pun menjadi yang pertama menghampiri dan berada tepat di belakang tetua Suqian. Setelah semuanya berkumpul, tetua meminta mereka untuk tetap mengikutinya dan jangan berjalan sendiri-sendiri. Mereka pun berjalan menuju ke tempat yang belum pernah mereka lewati, termasuk juga dengan Xian, Lin Xiuya, dan Liu Qing. Setelah melewati beberapa ruangan dengan penjagaan yang ketat, akhirnya mereka pun sampai di ruangan kosong. Xiaoyan pun melihat sekeliling hingga tatapannya berhenti di tengah ruangan yang terdapat lubang hitam. Tetua Su lanjut meminta mereka semua untuk tetap mengikuti langkahnya. Saat melintas lubang hitam, Xiaoyan jelas merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Tetua pun melambaikan tangan, kemudian dua sosok muncul di hadapan mereka. Setelah itu, para siswa pun diperintahkan untuk duduk sementara tetua berbicara kepada dua sosok tersebut. Tak lama kedua sosok menghampiri lubang dan membentuk segel dari tangannya. Seketika aura kuat terpancar memenuhi ruang kosong dan Xiaoyan sangat merasa terkejut. Ia tak menyangka bahwa ruangan ini juga dilindungi dengan segel khusus dari para tetua. Tak lama, cahaya putih bulat keluar dari lubang hitam yang jumlahnya tepat ada 11 biji. Tetua Suqian menaikkan tangannya dan seketika cahaya memudar menjadi tak terlihat. Lalu ia berkata bahwa ini adalah nyala inti Fallen Heart Flame. Ia lanjut berkata bahwa nyala ini sangat sulit untuk didapat dan setiap tahunnya mereka hanya mampu mengumpulkan 4 cahaya. Hal ini tidak berguna untuk tingkat doang ke atas, namun akan sangat bermanfaat untuk menembus tingkat dari doling ke doang. Banyak resiko yang harus ditanggung ketika berlatih dengan ini dan keberuntungan sangat diperlukan dalam prosesnya. Ia lanjut menjelaskan tiap 10 orang dari strong ranking setidaknya setengah dari mereka mengalami kegagalan. Setelah menerima semua penjelasan, mereka pun diminta untuk menutup mata dan meningkatkan fokus pada tubuh. Akhirnya 11 cahaya api pun terbang menuju kening masing-masing dan menimbulkan ledakan kecil. Tak lama tubuh mereka pun bergetar dan kulit memerah terkena panas api yang menempa dalam tubuhnya. Tetua pertama memerintahkan kedua tetua untuk menjaga mereka jangan sampai terjadi kegagalan. Setelah itu, Suqian menanyakan mengenai amukan Fallen Heart Flame kepada dua tetua. Mereka berkata tidak ada lonjakan yang terjadi selama beberapa hari belakangan ini. Kemudian tetua Suqian menanyakan perihal segel kepada mereka berdua yang langsung menjawab semuanya telah diperbaiki. Mendengar tidak adanya lonjakan, Suqian merasa ada yang aneh mengingat beberapa tahun belakangan Fallen Heart Flame sering mengamuk.
Ia terpikir bahwa mungkin Fallen Heart Flame sedang mengumpulkan kekuatan untuk serangan yang lebih besar. Sukian lanjut memerintahkan untuk tetap waspada dan jika ada tanda-tanda segera kirim sinyal kepada tetua lain. Setelah itu, Sukian pun pamit untuk pergi ke tingkat bawah dan mengecek situasi di sana. Sosok piton yang tak terlihat naik ke atas. Tetua samar-samar dapat mendengar suara desis piton ketika ia menghampirinya. Sosok asli Fallen Heart Flame melihat ke arah tetua pertama yang juga akrab dengan kekuatan besar tersebut. Ia berpikir nampaknya Fallen Heart Flame akan menghancurkan segel untuk sekali lagi. Tak lama, benar saja aura semakin meningkat seiring suhu yang naik dan sosok ular menghantam ke bawah. Seketika tetua berteriak mengirim sinyal meminta semua tetua agar segera ke menara pelatihan. Sementara itu, tekanan kekuatan semakin membesar dan magma naik ke permukaan membawa kekuatan yang sangat dahsyat. Ledakan pun terjadi beberapa kali hingga akhirnya segel pertama berhasil ditembus. Walaupun begitu, masih ada beberapa segel lagi yang harus ditempuh untuk Fallen Heart Flame mampu benar-benar keluar. Kembali ke 5 orang yang baru saja selesai dari penempaan di tingkat 8 menara. Seketika mereka terkejut mendengar gemuruh yang bersamaan dengan teriakan tetua pertama. Xiaoyan yang sudah merasakan sesuatu seketika merasa gembira karena akhirnya Fallen Heart Flame meletus. Kedua tetua segera memerintahkan mereka untuk pergi keluar menara dan mereka pun segera berbalik lalu menyusuri jalan yang telah ia lewati ketika masuk. Namun Xiaoyan merenung sejenak melihat lubang hitam. Dengan bantuan Green Lotus Core Flame, Xiaoyan dapat merasakan adanya tekanan kuat di bawah menara. Kemudian salah seorang tetua segera memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi dengan yang lainnya. Xiaoyan pun tanpa daya menarik Zian yang juga berada di sampingnya merasakan penasaran terhadap energi tersebut. Mereka pun berjalan melewati lorong dengan diawasi kedua tetua dan setelah pergi, kedua tetua dengan cepat menghilang. Dalam perjalanan keluar, Lin Yan dengan penuh misteri menanyakan apakah Xiaoyan mengetahui yang terjadi di menara. Xiaoyan menggelengkan kepala dan membuat Lin Yan terlihat agak sombong ingin memberitahunya. Baru saja ia akan berkata, Zian segera menyela dengan nada jijik bahwa itu adalah pemberontakan api di bawah menara. Ia menambahkan bahwa hal itu sudah terjadi sejak lama dan baru kali ini menjadi lebih besar. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini dan tak menyangka Zian juga tahu mengenai api yang disegel di bawah menara. Setelah itu, Xiaoyan pun dengan berat hati mengikuti mereka semua untuk segera keluar dari menara. Tak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba ledakan besar terdengar membuat mereka semua seketika terkejut. Cairan merah segera naik ditahan segel, namun tak bertahan lama kekuatan berhasil menerobos segel dan berputar di sekeliling menara. Ledakan besar beberapa kali terjadi namun masih belum dapat menembus segel penghalang. Magma semakin surut seperti menghimpun kekuatan baru untuk dapat menghancurkan segel. Melihat hal itu, Xiaoyan pun bertanya pada Yao Lao dalam hatinya, apa yang harus ia lakukan mengingat kekuatan yang sangat dahsyat di depan matanya tidak mungkin dapat ia hadapi. Yao Lao meminta Xiaoyan untuk tetap menunggu para tetua menghadapi Fallen Heart Flame. Tak lama beberapa tetua datang dan dengan keras memperingatkan mereka semua untuk segera pergi. Begitupun dengan tetua pertama yang berkata segel tidak akan bertahan lama dan meminta semua tetua untuk ikut dengannya. Saat melewati kelompok Xiaoyan, ia dengan tegas memerintahkan semuanya untuk menjauh demi keselamatan masing-masing. Mereka pun segera mundur mengikuti instruksi dari tetua pertama. Xiaoyan berdiri di lereng bukit menatap ke arah menara di mana ada 20 orang yang terbang dengan sayap doki mengelilingi menara. Tak lama ledakan super besar pun terjadi menghancurkan menara dan magma segera keluar. Tak lama Piton tak terlihat melonjak ke langit merasakan kebebasan yang telah lama tidak ia rasakan. Dengan kecerdasan seperti manusia, kegembiraan terlintas di mata si Piton. Seketika tetua pertama memerintahkan tetua lain untuk membuat segel perlindungan sekaligus menahan si Piton. Xiaoyan dari kejauhan dapat merasakan bahwa sudah saatnya mereka untuk bertarung.
Tak lama setelahnya, si Piton pun mengeluarkan desis dibarengi dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Xiaoyan yang berada cukup jauh segera bersembunyi di balik batu yang dialiri magma. Green Lotus Core Flame membungkus tubuhnya hingga magma tidak dapat menembus. Selain itu, dengan panasnya ia dapat menyamarkan lokasi dari deteksi si Piton. Di sisi lain, di kota Feng yang berada di sudut Black Corner Region terdapat rumah bambu dengan pria yang duduk bersila. Kota Feng sendiri dibuat khusus untuk menghormati Kaisar Obat Han Feng karena kemampuan pemurniannya. Alkemis tingkat 6 akan disegani oleh Do Huang bahkan Do Zong sekalipun. Pria yang duduk bersila akhirnya mengangkatkan kepalanya merasakan energi kuat di sebelah utara yang jauh. Seketika ia menjentikan jari dan gelombang berwarna biru gelap muncul menyelimuti tubuhnya. Panas yang keluar dari cahaya tersebut tidak diragukan lagi adalah api surgawi yang dimiliki pria bernama Han Feng. Kembali ke pertarungan Piton dan para tetua yang masih berlanjut dengan ledakan yang semakin intens. Dari banyaknya benturan dapat terlihat bahwa tetua kewalahan hingga di benturan terakhir tetua pertama mendapat efek lebih besar, benar-benar telah kelelahan. Xiaoyan memperhatikan para tetua yang memuntahkan darah dan mundur satu persatu akibat serangan si Piton. Xiaoyan pun sekali lagi bertanya kepada Yao Lao kapan ia harus bertindak. Yao Lao hanya berkata untuk tidak perlu gelisah karena ia merasakan adanya kelompok besar aura datang dari arah timur. Xiaoyan terkejut dan tatapannya segera menuju ke langit. Lalu tak lama benar saja terlihat beberapa orang yang mendekat. Kemudian salah seorang berkata mudah-mudahan mereka tidak datang terlambat. Xiaoyan terkejut setelah melihat bahwa itu adalah tetua Hugan bersama beberapa tetua lain. Tetua pertama segera menghela nafas lega karena bantuan telah datang. Kembali ke tetua Hugan yang memerintahkan tetua lain untuk bertukar dengan tetua yang kelelahan. Mereka pun segera mengambil posisi dan membentuk segel bergantian dengan tetua yang kehabisan tenaga. Walaupun tetua akademi luar sedikit lemah, namun mereka memiliki pertahanan segel yang cukup kuat. Tak lama Hugan berkata kekuatan Piton harus segera ditekan dan jika tidak, ia khawatir takkan sanggup menahannya lebih lama. Suqian mengangguk dan berkata seharusnya serangan Piton akan semakin melemah mengingat sudah banyak tenaga yang dikeluarkan. Sementara itu, Suqian akan memulihkan diri bersiap untuk serangan berikutnya. Hugan pun mengangguk dan mempersilahkan para tetua akademi dalam untuk memulihkan diri. Tak lama setelah itu, Suqian bangkit kemudian meminta semua tetua dan instruktur untuk menggabungkan kekuatan. Mereka pun segera mencari posisi masing-masing, sementara instruktur yang tak bisa terbang mengambil posisi berdiri di atas pohon menyalurkan doki. Dengan aba-aba dari Suqian, mereka pun melepas doki secara bersamaan membentuk segel sekaligus menyerang si Piton. Seketika hantaman keras terjadi dan si Piton terlihat marah kemudian bersiap membalas. Hugan memperingatkan tetua akademi luar untuk bersiap dengan hantaman yang datang. Piton pun berputar-putar kemudian melesat ke langit menghantam penghalang. Mereka sedikit terguncang kemudian Suqian sekali lagi memerintahkan semuanya secara bersamaan menekan segel. Hugan mengangguk dan dengan instruksi tetua Suqian semuanya sekali lagi mengalirkan doki membentuk segel yang menekan si Piton kembali ke menara. Melihat hal itu, Xiaoyan panik dan bertanya kepada Yao Lao apakah Fallen Heart Flame berhasil ditekan. Yao Lao tertawa kecil dan meminta Xiaoyan untuk tetap tenang. Takkan mudah menekan Fallen Heart Flame, terlebih ada beberapa kelompok yang tertarik oleh kekuatan Fallen Heart Flame. Xiaoyan pun seketika menduga bahwa orang-orang itu pasti berasal dari Black Corner Region. Kembali ke tetua Suqian yang sedikit lega karena Fallen Heart Flame berhasil ditekan. Tak lama terdengar suara yang berkata sungguh tak terduga Akademi Jianan menyembunyikan api surgawi. Suara itu lanjut berkata bahwa tetua Suqian benar-benar bisa menyimpan rahasia dengan sangat baik.